dalam rekaman ini kita akan melaksanakan sosialisasi budaya positif berkenaan dengan modul 134, yaitu mengenai diseminasi budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah SD dari 10 Juni. Nah, yang akan dilaksanakan nanti oleh guru penggerak kita, yaitu Bapak Menteri SBD. Acaranya dibantu oleh Bapak Edward. Bapak dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang telah diberikan oleh Ibu Sekda yang bahwasanya hari ini serta dalam rangka sosialisasi yaitu destinasi budaya positif. Ini merupakan implementasi dari yang sudah saya pelajari selama ini di program pendidikan penggerak, yaitu pada modul 4, bahwasanya ada tugas saya yaitu mensosialisasikan budaya positif di Sumatera. Tentunya yang pertama itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini, yaitu dalam rangka sosialisasi ini. Nah, di sini ada saya jabarkan bahwa saya itu guru yang baik harus memiliki kemampuan memberikan budaya positif di sekolah yang terdiri dari perubahan paradigma, motivasi perilaku manusia, hukum atau kemerdekaan, disiplin positif, ada juga keyakinan kelas, ada juga kondisi kontrol, segitiga dari sisi kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini tadi disebutkan budaya positif di sekolah. Di sekolah kita tentunya kita telah melaksanakan budaya positif. Budaya positif apa saja yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah kita tentunya sebelum belajar kita ada mengadakan kemudian pada saat datang murid kita ada salam sama murid, ada 5S, senyum, sapa, salam, ya. Kemudian juga kita adakan budaya positif, salam Tuhan dan lain-lainnya. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang kira-kira berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi budaya untuk menunjukkan profil pelajar dasar. Tentunya kita sudah memahami apa itu pembelajaran diferensiasi. Apa itu? Ya, pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang kita pusatkan kepada peserta didik kita. Kemudian di sini ada tentang profil pelajar Pancasila.
yang mana ada nilai-nilainya, ada nilai mandiri, kemudian bernalar kritis, ada juga kreatif, ada juga tutorial, ada juga berkebinekaan global. Yang pertama tadi beriman benar-benar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini sama seperti yang sudah saya jelaskan pada saat kemarin pelaksanaan pembentukan visi, yaitu profil pelajar Pancasila. Kita berupaya semoga ke depan anak-anak kita ini harus berkarakter profil pelajar Pancasila, yang mana harus ada di dalam dirinya nilai-nilai tersebut. Pertama, nilai beriman, kedua mandiri. Kita mengharapkan anak-anak kita dapat mandiri nantinya, dapat belajar mandiri dengan kita tuntun, kemudian dia bisa bernalar kritis, kemudian dia bisa kreatif dalam pembelajaran. Juga tutorial yang kita arahkan untuk saling kerjasama dan juga berkebinekaan global. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Di sini ada beberapa kata-kata pertanyaan di mana stimulus responnya itu kita mencoba mengubah orang agar menceritakan sama kita. Teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada 20 pilihan sebagai suatu kesalahan. Kontrolnya itu semua mengandung tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Juga kita sebagai seorang guru, mungkin kita juga bisa mengontrol diri kita dalam emosi kita terhadap anak-anak. Ada 5 kontrol yaitu di sini apa disiplin ini dan lihat contoh di sini. Ini ada 2 lembar yang mengatakan ada seorang guru istilahnya membuat anak merasa bersalah. Dia menyebutkan kepada anak tersebut dasar malas. Sebenarnya ucapan itu adalah ucapan yang tidak boleh kita lakukan karena itu dapat merusak mental anak-anak. Seperti yang dilihat di gambar dasar malas. Kenapa kita lakukan? Mungkin pada saat emosi tidak kita sudah. Jadi dengan menerapkan budaya positif ini, semoga ke depan kita seorang guru dapat mengontrol diri dan dapat mengembangkan diri melalui pemahaman, pembelajaran dan lain-lainnya. Saya sendiri sangat bersyukur bisa mengikuti program pembelajaran ini. Banyak perubahan yang saya dapat, banyak ilmu yang saya dapat di situ, bahwasanya ternyata selama ini yang saya ajarkan itu banyak salahnya. Ternyata selama ini yang saya ajarkan itu masih banyak salahnya. Pada modul ini saya banyak belajar bahwasanya anak-anak itu memang butuh dituntut, butuh kasih sayang dan lain-lainnya. Kemudian di gambar yang kedua, kita simpulkan bahwasanya kita tidak boleh memberi hukuman terhadap anak-anak. Apabila anak-anak itu melakukan kesalahan, tentunya kita akan
menggali kenapa dia berpuasa. Misalnya si A, hari ini dia terlambat datang sekolah. Tentunya kita harus menanyakan kenapa kamu hari ini terlambat sekolah. Dan juga apa yang menyebabkan kamu terlambat sekolah dan lain-lain. Kemudian disiplin positif bukan sekedar patuh pada aturan tertentu akan hukuman, tapi tentang kontrol diri, motivasi internal, dan bertanggung jawab atas tindakan. Disiplin positif memungkinkan kita untuk mencapai cita-cita kita, bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, dan memperoleh prioritas hati. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah membantu peserta didik mengembangkan disiplin diri mereka sendiri agar mereka bertindak sesuai integritas dan motivasi intrinsik. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Dan yang ketiga, dia perlu kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, penguasaan. Nah, contoh kebutuhan bertahan hidup. Apa itu? Apa Bapak? Ya, jadi contoh kebutuhan bertahan hidup yaitu kita seperti apa? Makan tadi kan juga kita misalkan di sekolah anak-anak. Misalnya ada sebuah kasus, si A membawa bekal makan, si B tidak membawa bekal makan. Karena si B ini dia maka bisa saja bahasa akan mencuri ya. Dia yang memakan punya si A. Si A ini marah. Jadi dalam penerapan segitiga dan besi, kita paham bahwa anak yang tadi makan karena dia sedang lapar. Jadi ketika kita tidak tahu, mungkin nanti anak tersebut berubah mengulangi, itu kan? Jadi dalam penerapan ini anak tersebut jangan kita marahi, tapi kita duduk, kita tanya mengapa, bagaimana dan lain-lain. Karena di situ dia butuh kebutuhan itu bertahan hidup. Kalau dia dapat tidak makan, berkuliah di sekolah dia tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua, dia butuh kasih sayang. Mungkin di antara murid-murid kita sudah ada yang tidak ada lagi bapaknya, ibunya. Kita dapat memahami emosional mereka. Ada mereka ingin dimanja, ada mereka ingin disayang sama gurunya. Itu adalah kebutuhan dari anak-anak. Mereka juga butuh kasih sayang dari kita. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Ini yang kita sering jumpai di kelas. Biasanya anak-anak sering berlari dari sana sini, lari sini. Nah, itu juga kita sebagai seorang guru harus memahami kebutuhan tersebut. Karena anak-anak ini juga ingin kebebasan, tidak bertekanan dan lain-lain. Biasanya anak-anak kalau melakukan pada olahraga, di situ kesenangannya. Jadi kita harus memahami semua itu. Penguasaan. Di sini penguasaan kita sedang menjumpai anak-anak di dalam kelas. Itu juga kita sebagai seorang guru harus memahami kebutuhan tersebut. Karena anak-anak ini juga ingin kebebasan, tidak bertekanan dan lain-lain. Biasanya anak-anak kalau melakukan pada olahraga, di situ kesenangannya. Jadi kita harus memahami semua itu. Penguasaan. Di sini penguasaan kita sedang menjumpai anak-anak di dalam kelas yang ingin tampil. Don't play. Nah, berarti kebutuhan tersebut ada di sini semua. Penguasaan.
Nah, di sini bisa kita dapatkan kembali yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, yaitu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu juga kita sebagai seseorang yang sudah berkeluarga, ya, kita butuh kasih sayang. Kasih sayang, ya Pak. Dunia. Kemudian juga penguasaan, yaitu supaya kita punya rasa harga diri, keinginan berjaga, memimpin, berprestasi, diakui. Sama seperti yang saya katakan tadi bahwa anak-anak sekolah sekarang ini ada yang ngaku hidup dan itu adalah termasuk ke dalam kebutuhan penguasaan. Kemudian yang kebebasan, dia bisa pilihan bahwa mampu mencapai. Kemudian kesenangan, dia di sini menggambarkan untuk mendapatkan imbalan dari seorang baik. Misalnya kita menyuruh anak-anak tapi dengan cara memberi imbalan. Sebenarnya bagi kita itu baik, tetapi pada prinsipnya itu adalah hal yang dilarang. Karena dapat memicu kalau kita tidak memberikan hadiah, dia tidak mau. Tapi prinsip saya, setiap ada anak yang mampu pasti saya naikkan hadiah ini. Rupanya itu adalah hal yang salah. Ini saya dapat mengajar bahwasanya ketika kita memberikan hadiah kepada anak-anak di dalam kelas dengan tujuan semangat belajarnya, ternyata ada anak-anak lain yang merasa minder sehingga hal tersebut tidak memicu kemampuan belajar yang baik. Di situ baik, tapi setelah saya pelajari yang semua, ternyata ada negatifnya. Dari sini jawaban terkadang kita berikan hadiah atau pujian pada murid supaya mereka termotivasi dan semangat. Kita merasa hadiah yang menjadi sangat penting bagi murid. Tapi apakah itu sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid? Ujian dan mini hadiah bisa melalui perilaku murid. Murid bisa akan menjadi lagi mengerjakan tugas dari guru bahkan saling berkompetisi untuk mengerjakan tugas sebagai murid. Namun apa yang terjadi jika kita melakukannya? Itu sama seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini ada 3 pemahaman. Yang pertama itu pemahaman tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana, murid tidak dilakukan. Yang satu bersifat terlarang berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian secara guru selalu memonitor murid. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang berikut, termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Nah, coba kita perhatikan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat.
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Menurut ibu-ibu itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Silakan berarti kalian jawabannya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya. Konsekuensi hukuman dari kalian. Kemudian murid diminta untuk push up 14 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang pertama jawab konsekuensi. Ternyata di sini buku mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlibat terlambat lagi karena terlambat sekolah. Berarti itu merupakan sebuah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman karena atas nama yang mendekatkan fisik itu hukuman. Kemudian dari meminta berusaha itu hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Karena bila kuliah tadi sudah melakukan itu sebagai orang yang menuntut anak-anak. Nah, di sini ada saya paparkan yaitu keyakinan sekolah atau sekolah. Langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas yaitu guru membuat kesepakatan dengan murid untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, jadi di sini kita sebagai guru kelas tentunya nanti setelah sosialisasi ini kita sebagai guru kelas keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu terbentuk bukan dari kita, tapi dari kita ajak murid. Kita ajak murid yang maunya bagaimana dalam belajar, dia maunya bagaimana dalam belajar. Oh Pak, kita tidak boleh terlambat, kita merasa belajar tidak boleh itu, kita merasa belajar tidak ini, tidak itu. Keyakinan kelas itu terbentuk dari kesempatan kita dengan murid, bukan dari kita. Kalau dari kita itu kebetulan kelas banyak. Kalau keyakinan yang kita kompromi dengan murid, kita dialog dengan murid. Kamu maunya bagaimana kelas kita? Kamu maunya bagaimana kelas kita? Jadi itu depan saya harapkan walaupun sudah ada sebagian guru kelas yang menempel sekretariat kelas, semoga nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada menempel sebuah keyakinan kelas di dalam kelas. Jadi anak-anak saat dia membuat kesalahan, berarti dia akan teringat, oh saya melaksanakan kelas ini, oh saya melihat ini. Itu harapan saya ke depan bagi wali-wali kelas. Di sini juga kita sebelumnya pernyataan yang besar positif, kemudian semua yang kelas itu berkontribusi dalam membuatkan keyakinan kelas. Seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam
keyakinan kelas itu perlu kita terapkan, perlu kita konfirmasi sama anak-anak maunya bagaimana begini, yang artinya anak-anak diberi kebebasan tapi dalam hal positif dan negatif. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu bagaimana cara menjadi seorang guru yang mampu menuntut anak-anak ini, yang mampu memberi kasih sayang kepada anak-anak. Baik, berarti cukup sampai di sini sosialisasi hari ini. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya sejenak untuk dalam sosialisasi ini. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Semoga ke depan sekolah kita banyak perubahannya. Semoga sekolah kita tetap jadi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, Bapak absen terlebih dahulu. Ada yang hadir hari ini? Pak? Ada yang tahu kenapa dia tidak hadir? Kenapa lagi? Pak, yang lain? Mama Rizky? Monita? Askia, Angga, ini semuanya hadir hari ini ya, kecuali kita. Baik anak-anak, sebelum kita berbicara seperti biasanya, kita doa terlebih dahulu. Silakan Rizky pimpin doanya. Ayo. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berkah. Hari ini Bapak ingin mereview kembali yaitu kesepakatan kelas kalian. Nah, di mana di sini kesepakatan kelas kalian ada doa sebelum dan sesudah pelajaran, menjaga kebersihan, saling menjaga
membuat suatu keyakinan kelas, yaitu suatu keyakinan yang kita terapkan bersama-sama. Jadi pada kesempatan ini Bapak ingin memberikan positif pada kalian, positif, di mana nanti anak-anak Bapak semua mengisikan satu keyakinan kelas kita. Misalnya, oh di kelas kita Pak tidak boleh ribut, boleh satu aja, ya. Oh di kelas kita Pak kita harus datang cepat, tidak boleh terlambat, boleh di sini. Nanti kita simpulkan bersama-sama. Udah, sekarang apa yang membagikannya tulis di sini, kita tempel di sana nanti. Keyakinan kelas, yaitu maunya bagaimana kalian di dalam kelas? Apa harus lebih aktif? Cukup tulis satu aja. Baik, anak-anak masing-masing sudah mendapatkan posisi ya, coba mana kita semua posisinya. Nah, ingat tadi Bapak menginginkan kalian tulis satu keyakinan kelas. Apa maunya kalian? Bagaimana peraturan kelas kita? Tulis satu aja. Nanti kita simpulkan bersama-sama di sini, kita tempelkan. Nanti kita simpulkan bersama. Oke? Silakan anak-anak. Kalau tulis nama, tulis nama di sini, tulis keinginan apa kalian apa di dalam kelas. Langsung maju di sini tempel. Nah, bagi yang sudah siap silakan maju tempel. Terus sini. Yang lain silakan. Sudah semua. Baik, anak-anak. Sekarang Bapak ingin salah satu dari kalian
baca ya teman, baca yang besar. Dan namanya ini apa? Cara jangan terlambat sekolah. Oh, jangan terlambat pulang, bentar ya. Nah, jangan terlambat. Apa lagi? Coba tekan lagi saja. Jangan datang yang terlambat. Tadi ininya masih sama ya. Apa lagi? Kita harus pergi ke sekolah dengan tepat waktu. Ya, itu masuk juga ya, ke dalam jangan telat. Berarti harus pergi sekolah tepat waktu. Lagi. Karena di sekolah kita tidak boleh telat. Ya, tidak boleh telat, sama juga dengan tadi yang terlambat. Ya, coba berarti kesimpulannya udah ada nih. Berarti kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Nah, yang lain coba terus. Kita sekolah belajar disiplin pada jam. Oh, berarti kita di dalam kelas harus disiplin. Ya. Lagi, ada lagi. Kunci tidak boleh berisik atau ribut. Berarti Ulfi mengatakan di dalam kelas kita tidak boleh berisik, tidak boleh ribut karena dapat mengganggu orang lain. Lagi. Auxiliar tidak boleh terlambat sekolah. Ya, ini masuk ke kategori ini dengan terlambat sekolah yang lain. Saya tiba menjaga kebersihan. Iya, harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Ya, apa lagi? Oleh ilmunya kebersihan. Ya, sama juga. Ya, kebersihan. Menurut Ijati, kami belajar di sekolah, Pak. Kami belajar di sekolah bersama-sama. Oh, berarti ingin belajar. Tapi kesempatan kelas ini dulu berarti belajar di dalam kelas. Asia latihan tidak boleh berisik di dalam kelas. Iya, tidak boleh berisik. Berarti sudah termasuk dalam ini. Nah, silakan untuk Ana. Terima kasih kepada Ana. Tepuk tangan buat Ana. Berarti sekarang sudah terbentuk suatu keyakinan tinggal kita semua melengkapi apa yang belum jadi dari kesimpulan tadi yang telah Bapak bagikan positif pada kalian sudah menentukan masing-masing suatu keyakinan kelas, masing-masing suatu keinginan kalian di dalam kelas. Nanti peraturan ini
kita terapkan sama-sama di dalam kelas. Yang bagaimana tadi yang pertama yaitu jangan datang terlambat ke sekolah. Berarti intinya kita datang ke sekolah pada tepat waktu. Jam berapa kita datang ke sekolah? 7:30. Kemudian kita di dalam kelas harus disiplin, tidak boleh ribut, tidak boleh ganggu kawan. Ini tidak boleh ribut, tidak boleh berisik kita dalam kelas, karena apabila kita berisik itu mengganggu kawan lain yang sedang belajar. Paham semua? Lagi. Berarti kita di dalam kelas harus menjaga kebersihan kelas kita ini semua. Nanti kita atur pikirnya. Jadi setiap yang kena pikir harus selalu menjaga kebersihan kelas. Pikir kelas yaitu apa? Membersihkan ruangan kelas dan juga membersihkan di depan kelas di lingkungan sekolah. Kemudian lagi kesempatan yang tadi yaitu kita harus belajar. Berarti di dalam kelas kita gunakan apa? Duanya itu apa? Belajar. Baik. Kira-kira dari yang telah anak-anak Bapak simpulkan, apa ada yang harus kita tambahkan dalam kegiatan kelas? Apa yang mau ditambahkan misalnya? Tadi sudah ada bahwasanya yang pertama yaitu kita tidak boleh datang terlambat. Kemudian dalam kelas kita harus disiplin. Kemudian dalam kelas kita tidak boleh ribut, tidak boleh berisik. Kemudian dalam kelas kita harus menjaga kebersihan. Kemudian dalam kelas tentunya adalah tujuan kita untuk belajar. Nah, dari sini semua, apakah ada yang perlu kita tambahkan? Siapa ada saran? Ada? Ya. Nah, sekarang Bapak yang saran. Nah, di sini yang belum ada apa? Kalimat apa? Iya, berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Kemudian ada satu lagi, yaitu saling menghormati. Saling menghormati. Nah, jadi Bapak rasa ini sudah sedikit lengkap ya keyakinan kelas kita. Yang mana tadi Kalita mengusulkan harus ada berdoa sebelum belajar. Kemudian Bapak sedikit menambahkan yaitu kita harus saling menghormati. Di mana di dalam kelas kita tidak boleh mengejek kawan, tidak boleh membuli kawan, karena itu termasuk perbuatan yang tidak dianjurkan. Kita harus saling menghormati sama kawan, tidak boleh saling mengejek. Ya, nah, berarti kita simpulkan kembali bahwasanya keyakinan kelas kita yaitu keyakinan kelas kita adalah yang pertama, tidak
boleh datang terlambat. Iya. Kemudian sebelum belajar kita harus berdoa. Nah, berdoa sebelum belajar. Kemudian kita harus disiplin dalam kelas. Kemudian lagi kita harus menjaga kebersihan menjaga kebersihan kelas. Kemudian lagi kita di dalam kelas tentunya untuk belajar. Kemudian lagi yang keenam, apa? Kita harus saling menghormati. Dari semua kesimpulan tadi bahwa dapat kita simpulkan keyakinan kelas kita yaitu ada enam buah. Silakan Bapak ingin ada satu yang ingin bantu membaca kembali. Silakan Rizky, silakan baca kembali maju ke depan. Keyakinan kelas kita adalah akan kita terapkan selama kita belajar. Silakan Rizky ulang kembali keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas kita adalah tidak boleh lambat sekolah. Berdoa sebelum belajar. Ya. Disiplin dalam kelas. Ya. Menjaga kebersihan kelas. Ya. Belajar saling. Ya. Silakan duduk Rizky, tepuk tangan Rizky. Ya semua, hari ini kita sudah mereview kembali keyakinan kelas kita. Mana sudah terbentuk suatu keyakinan kelas yang nantinya akan kita terapkan bersama-sama dan juga akan kita patuhi. Ya, semoga di depan tidak ada lagi yang datang terlambat sekolah. Semoga di depan kita selalu berdoa sebelum belajar. Semoga di depan dalam kelas kita harus disiplin dan semoga di depan kita harus menjaga kebersihan kelas kita agar pembelajaran kita tetapnya nyaman dan aman, tidak ada bau-bauan. Kemudian tentunya kita dalam tujuan kita adalah untuk belajar. Kemudian lagi yaitu kita di dalam kelas saling menghormati bersama. Baik anak-anak, tadi keyakinan kelas kita sudah terbentuk. Nah, sekarang kita belajar ke dalam materi. Berhubung waktunya tinggal sedikit lagi, kesimpulannya hari ini kita sudah membentuk keyakinan kelas. Tentunya nanti akan kita terapkan bersama-sama dalam kelas. Beda. Tadi keyakinan kelas kita apa? Harus apa? Tidak boleh mengisi kan? Berarti mulai sekarang keyakinan kelas ini sudah berlaku. Ya, keyakinan kelas ini akan kita terapkan bersama-sama. Baik anak-anak. Berarti untuk hari ini cukup sampai
sampai di sini. Semoga apa yang telah kita terapkan hari ini dalam bentuk keyakinan kelas kita, semoga nanti berjalan dengan baik. Anak seperti biasanya, sebelum kita menutupi pembelajaran hari ini, mari kita berselawat ya. Kita selawat. Silakan Rizky pimpin salawatnya. Saya semua berdiri. Sama-sama kita selawat, Pak. Ya. Baik, anak-anak, dari sini ya, nanti akan masuk ibu kita ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kerjakan kelas dengan tertib. Lagi lagi ya. Entah, kamu selalu mencontek dan tak pemalas. Saya laporkan kamu sama Bapak. Tania, tadi waktu Bapak keluar sebentar, kamu habis bertengkar ya dengan Kalita? Ya Pak, tapi saya kesal sih. Apa kamu besar? Mereka terus-menerus mencontek. Karena saya susah supaya membuatnya lupa. Oh gitu ya, wajarlah kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, mungkin Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Kalita? Saya marah-marah, seperti dan tidak sadar. Ya Pak. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu karena ada alasannya. Kenapa? Saya berdiam saja Pak. Saya kan sudah coba yang buatnya. Ya, contek. Ya wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela kamu dicontek begitu saja oleh Kalita. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dulu daripada itu. Misalnya kamu Kalita tadi sekarang cepat kita sisirkan. Jika kamu marah seperti mengebrakannya, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita?
Ya, Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah dilakukan? Betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak menurut kamu? Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah itu apa? Saya harus bersabar, Pak. Kamu berusaha memperbaiki kesalahan ini. Ya, Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan bersabar, Pak. Saya sudah berharap. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Ania. Kita semangat ya. Sekarang silakan kamu kembali di kelas. Terima kasih, Pak. Saya pamit dulu ya, Pak. Ya. Assalamualaikum, nama saya Hania Syakira, murid kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Iqbal untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekitar saya. Saya harus belajar lebih sabar dan dapat terlambat lagi saya hari ini. Bola voli yaitu tentang mesin bola. Hari ini kita belajar materi yaitu tentang smash. Ada yang belum datang? Oh iya, habis datang masuk. Selamat telah hari ini. Masuk di kantor di Moyo Pak ya. Ya, silakan dulu kita mulai pembelajaran. Oke, tadi Bapak lihat kamu terlambat. Dan juga Bapak mendengar dari guru lainnya kamu sering sekali terlambat ya. Menurut tindakan kamu, kita berapa kali kamu terlambat? Hah? 7 kali. Dari terlambat itu suatu kesalahan bukan? Baik. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan yang terbukti. Kita bisa belajar dari kesalahan, berusaha untuk memperbaikinya. Yuk. Habis kita cari solusinya bersama ya. Habis sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa habis datang terlambat? Oh begitu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kita? Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya, kita akan sangat baik. Kita akan melakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat kali ke sekolah? Baik, Hafiz. Kamu sudah melakukan solusinya. Dan Bapak akan kerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Sekarang, silahkan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz, kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Edward untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya saya tidak datang terlambat ke sekolah. Assalamualaikum.